Saat hendak pulang kampung untuk lebaran, ibu mertua menelepon dan bilang kamar penuh. Aku diminta menginap di hotel. Aku langsung memesan tiket liburan ke Bali. Beliau panik, kalau kamu tidak pulang, siapa yang menyiapkan lebaran? Di pertengahan bulan Ramadan, saat Jakarta terasa semakin padat dan panas, hawa dingin dari Aceh di gedung perkantoran 15 lantai ini seolah tak mampu menyejukkan hatiku. Aku duduk termangu di depan layar komputer, berusaha menyelesaikan laporan pendapatan akhir tahun perusahaan. Di sekelilingku, rekan-rekan kerja sibuk membahas tiket kereta dan bus untuk mudik, serta rencana membeli parsel dan kue kering. Suasana lebaran yang semarak merayap ke setiap sudut, namun di dalam hatiku terasa ada sebuah batu besar yang tak terlihat. Sudah 5 tahun aku menjadi menantu, dan bagiku lebaran tidak pernah menjadi waktu untuk beristirahat atau berkumpul dengan sukacita. Lebaran adalah serangkaian hari yang menguras tenaga, sebuah kelelahan fisik dan mental di rumah mertua di sebuah kampung yang berjarak lebih dari 100 km dari Jakarta. Ponsel di atas meja tiba-tiba bergetar hebat. Nama ibu mertua terpampang jelas di layar berkedip-kedip seolah pertanda buruk. Aku menghela napas pelan, mengelus dada agar tidak terasa sesak, lalu menggeser tombol untuk menjawab. Suara beliau yang tajam, jelas, dan penuh perintah langsung terdengar tanpa sepatah kata pun menanyakan kabar kesehatan atau pekerjaanku. Sinta, ya, ibu telepon mau memberitahu rencana lebaran tahun ini, tanggal 28 puasa nanti, Ratih mau pulang bawa anaknya dari Surabaya untuk lebaran di sini. Ibu tidak tahu mereka suami istri sedang ada masalah apa, tapi tahun ini dia lebaran di rumah. Rumah kita ini kelihatannya saja 3 lantai, tapi sempit. Kamar tidur memang ada 3, tapi yang bisa dipakai hanya 2. Satu kamar untuk ibu dan bapak yang sudah tua dan sakit-sakitan, satu kamar lagi harus dipakai Bima supaya malam takbiran dia bisa siaga menyalakan lampu dan mempersiapkan semuanya. Nah, kamar kalian berdua itu sudah ibu pakai untuk menaruh barang-barang persiapan lebaran. Sudah penuh sesak dari kemarin. Anak dan cucu ibu si Rati itu tentu saja harus tidur di kasur yang layak di ruang keluarga. Di kampung angin malam dingin, tidak mungkin cucu ibu kedinginan. Aku diam mendengarkan tanganku tanpa sadar meremas pulpen. Ibu mertuaku berhenti sejenak untuk menarik napas lalu melontarkan kalimat penutup dengan enteng. Jadi tahun ini kamu tidak ada tempat tidur, coba kamu atur saja. Sewa 1 kamar di penginapan Buati di ujung gang itu. Malam kamu tidur di sana. Pagi-pagi buta kembali ke rumah untuk siapkan sahur dan bersih-bersih untuk semua. Namanya juga menantu, mengalah sedikit untuk adik iparmu. Dia kan jarang-jarang pulang. Jangan sampai kamu perhitungan nanti jadi omongan orang. Setiap kata dari ibu mertuaku terasa seperti tusukan belati yang menghunjam harga diriku, darah di tubuhku seakan membeku, lalu seketika mendidih karena amarah yang tertahan. Rumah 3 lantai itu memang punya 3 kamar tidur. Tapi sejak aku menjadi menantu, setiap lebaran tiba, kamar kami selalu dialihfungsikan menjadi gudang untuk menyimpan parsel, kue-kue, dan perabotan tambahan. Tahun-tahun sebelumnya, aku harus menahan diri, menggelar tikar tipis yang dialasi selimut tua untuk tidur meringkuk di sofa sempit di ruang tamu. Malam hari di kampung begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Aku tidur bergelung, tak berani bergerak banyak karena takut membangunkan seisi rumah. Saat subuh tiba, ketika ayam baru berkokok, aku sudah harus bangun, memijat kedua kakiku yang kram, lalu mengenakan jaket tebal untuk pergi ke sumur mencuci beras, membersihkan ayam, dan menyiapkan hidangan sahur dan lebaran yang lengkap. Aku telah bersabar selama 5 tahun, selalu menasihati diri sendiri bahwa aku adalah menantu tertua, harus tahu diri, harus berkorban agar keluarga harmonis. Namun, pengorbananku tidak pernah dihargai. Tahun ini, ibu mertuaku bahkan tega mencabut hakku untuk tidur di dalam rumah. Ia dengan seenaknya mengusir menantunya ke sebuah penginapan kumuh dan lembab di ujung gang. Tempat yang sering didatangi oleh orang-orang yang tidak jelas, hanya demi memberikan tempat untuk putri kesayangannya. Di matanya, aku sama sekali bukan anggota keluarga. Aku hanyalah seorang pesuruh gratisan yang disewa dengan murah. Siang hari bekerja keras, malam hari ditendang keluar agar tidak mengganggu ruang gerak orang-orang yang sedarah dengannya. Maksud ibu bagaimana? Ya, saya ini istri Mas Bima, menantu di keluarga ini. Selama ini saya sudah rela tidur di sofa. Sekarang ibu menyuruh saya tidur di penginapan. Rumah kita kan bisa diatur, Bu. Mas Bima bisa tidur di ruang tamu bersama saya. Kamarnya biar dipakai oleh Ratih dan anaknya. Kenapa ibu tega menyuruh saya tidur di luar di tengah cuaca dingin begini? Aku berusaha menjaga nada suaraku setenang mungkin,
berharap beliau menyadari betapa tidak masuk akalnya permintaan itu. Namun, ibu mertuaku langsung menepisnya dengan suara melengking. "Kamu jangan banyak alasan sama ibu. Bima itu laki-laki, tulang punggung keluarga. Dia sudah kerja keras setahun penuh, pulang ke rumah harus bisa tidur nyaman di kasur empuk. Kamu ini istri macam apa? Tidak kasihan sama suami. Kamu ke penginapan cuma beberapa langkah saja tidak akan membuatmu mati. Jangan manja, tidak ada ceritanya menantu zaman sekarang berani membantah mertua seperti itu. Keputusan ibu sudah final, kamu tinggal jalankan. Jangan sampai ibu bicara 2 kali." Setelah itu, beliau langsung menutup telepon. Bunyi tututut yang panjang dan kering terdengar di telingaku menandakan panggilan telah berakhir. Aku duduk terpaku di tengah kantor yang ramai. Rasa pahit naik hingga ke kerongkongan. Setetes air mata panas hendak jatuh dari sudut mataku. Tapi aku cepat-cepat menengadah ke langit-langit, menelannya kembali dengan paksa. Aku tidak boleh menangis. Air mata tidak akan menyelesaikan sikap semena-mena keluarga suamiku, juga tidak akan menghangatkanku di malam-malam yang dingin. Panggilan telepon ini telah merobek selubung kedamaian palsu yang selama ini susah payah kujaga. Ini menunjukkan sebuah kenyataan yang telanjang dan paling kejam. Sekeras apapun aku berusaha mengorbankan darah dan air mata, aku selamanya akan tetap menjadi orang asing di rumah itu. Belum selesai aku mencerna rasa sakit hati dan penghinaan karena diusir ke penginapan, layar komputerku kembali menyala. Kali ini sebuah pesan dari WhatsApp ibu mertuaku. Beliau mengirimiku sebuah teks panjang yang penuh dengan daftar berpoin seperti sebuah dekrit dari zaman kerajaan. Aku mengklik untuk membukanya. Mataku membaca setiap baris, merasakan jantungku mulai berdebar tak karuan karena marah. Itu adalah daftar belanja lebaran tahun ini yang beliau bebankan kepadaku. Sebuah daftar yang lengkap, detail, dan sangat berbau uang. Beli 10 kg daging sapi kualitas terbaik untuk membuat rendang dan semur. Pesan 5 ekor ayam kampung jantan. Ingatkan penjualnya untuk membersihkan dengan baik, tapi biarkan ati ampela utuh untuk hidangan opor di hari lebaran. Beli 10 parsel kue kering impor untuk diberikan kepada kerabat dari pihak keluarga bapak. Beli 2 karton sirup merek terkenal, 3 karton minuman kaleng. Beli 1 peti apel Fuji impor dan 2 peti anggur Korea. Rati sedang ngidam, tidak bisa makan buah lokal. Harus beli buah impor supaya cucu ibu gizinya bagus. Jangan lupa beli beberapa toples kue kering seperti nastar dan kastengel dari toko kue ternama di kota. Aku mengambil kalkulator dan mulai menghitung perkiraannya. 10 kg daging sapi saja sudah hampir 1,5 juta, 5 ekor ayam kampung berkualitas juga sekitar Rp750.000. 10 parsel impor setidaknya memakan biaya R3 juta. Sirup, minuman kaleng, kue-kue, ditambah buah-buahan impor yang mahal itu. Total daftar ini kasarnya mencapai lebih dari 8 juta. Gajiku sebagai karyawan kantor saat ini R10 juta per bulan. Setelah berhemat mati-matian, barulah cukup untuk membayar sewa apartemen, listrik, air, dan biaya hidup kami berdua di ibu kota yang mahal ini. Tapi, setiap tahun ibu mertuaku selalu menggunakan alasan aku bekerja di kota untuk melimpahkan seluruh beban finansial lebaran ke pundakku. Namun, semua belum berakhir di situ. Sebuah pesan baru muncul di layar. Pesan inilah yang menjadi pukulan telak meruntuhkan sisa kesabaran terakhir di benakku. Oh ya, satu lagi, Rati tahun ini sedang ada masalah rumah tangga. Pulang ke rumah orang tua untuk menenangkan diri. Anaknya baru berumur 1 tahun lebih. Kasihan sekali kamu sebagai kakak ipar sebagai yang lebih tua harus memberikan hadiah yang pantas untuk keponakanmu biar tetangga tidak meremehkan. Ibu sudah lihat-lihat. Di toko emas di perempatan ada gelang emas model terbaru yang cantik sekali. Harganya sekitar 15 juta. Kamu pakai uang THR-mu untuk membeli gelang itu dan berikan pada malam takbiran. Jangan beli perhiasan perak murahan ya, tidak pantas. Aku membaca pesan itu berulang kali. Rasanya seperti ada yang menamparku. 15 juta itu adalah jumlah seluruh tunjangan hari raya. THR yang kudapatkan setelah bekerja lembur dan begadang sepanjang tahun. Aku berencana menggunakan uang itu untuk memberikan sedikit kepada orang tuaku di kampung. Sisanya akan kutabung untuk keadaan darurat. Orang tuaku di kampung juga sudah tua dan sakit-sakitan. Sejak aku menikah, aku belum pernah bisa berbakti pada mereka dengan layak. Setiap tahun uangku habis untuk keluarga suami. Keseimbangan antara keluarga suami dan keluarga sendiri menjadi sangat timpang.
Aku menarik napas dalam-dalam lalu mengetik balasan untuk ibu mertuaku. Bu, daftar yang ibu berikan terlalu panjang. Biayanya bisa mencapai R juta ditambah gelang emas R juta, totalnya R 3 juta. Gaji dan THR saya bulan ini digabung pun tidak akan cukup, Bu. Lalu bagaimana dengan uang Mas Bima? Kenapa ibu tidak memintanya untuk ikut berkontribusi? Dia kan juga putra ibu, kepala keluarga. Pesan baru saja terkirim, belum sampai 30 detik, ponselku sudah berdering. Masih ibu mertuaku. Suaranya yang melengking terdengar dari seberang, menembus telingaku dengan amarah yang memuncak. Hebat sekali kamu ya. Sekarang, sudah berani hitung-hitungan dengan mertua, Bima itu anak laki-laki. Uangnya itu untuk urusan yang lebih besar. Dia baru saja bilang pada ibu kalau gajinya belakangan ini dipakai untuk membayar utang bisnisnya dengan teman-temannya. Dia juga harus menyumbang untuk renovasi atap dapur rumah ini. Kamu sebagai istrinya, kalau tidak bisa kasihan sama suami, jangan malah mau menguras uangnya. Uang yang kamu hasilkan itu juga uang keluarga ini, kamu pakai untuk keluarga suami tidak akan rugi. Ibu beritahu kamu ya. Jadi menantu di rumah ini harus tahu diri. Atur saja bagaimana caranya. Tepat sebelum malam takbiran, semua barang dan gelang emas itu harus sudah ada di sini. Kalau tidak, jangan pernah lagi kamu menunjukkan wajahmu di rumah ini. Beliau menutup telepon dengan kasar. Kali ini aku tidak lagi merasa sakit hati. Aku hanya merasa ini sangat konyol dan menyedihkan. Bima mengurus urusan besar. Urusan besarnya adalah berkumpul dan minum-minum dengan teman-temannya, membeli peralatan memancing yang mahal, dan mengganti ponsel model terbaru setiap tahun. Selama 5 tahun kami menikah, Bima tidak pernah memberiku sepeser pun untuk biaya hidup. Seluruh beban dari membeli sayur hingga membayar sewa apartemenku tanggung sendiri. Ia selalu menggunakan alasan membayar utang bisnis untuk menutupi sifat tidak bertanggung jawabnya. Ibu mertuaku tahu itu, tapi beliau pura-pura tidak tahu. Beliau menganggap putranya adalah emas permata, sementara aku hanyalah mesin pencetak uang. Sebuah ATM berjalan untuk melayani harga diri palsu keluarga mereka. Aku menutup layar laptop dengan keras. Hidup ini memang tidak adil, tapi ketidakadilan ini terjadi karena aku sendiri yang membiarkannya dengan kesabaran bodohku. Sudah saatnya semua ini berubah. Pukul malam barulah aku menyeret tubuh lelahku meninggalkan kantor. Jalanan Jakarta di hari-hari menjelang Lebaran macet total. Angin malam yang gerah terasa lengket di kulit. Aku mengendarai motorku yang sudah tua, menyelinap di antara lautan manusia yang tergesa-gesa, membawa beban pikiran yang menyesakkan. Saat menaiki tangga apartemen sederhana kami, aku mendengar suara televisi yang riuh dari dalam. Pertandingan sepak bola Liga Inggris sedang seru-serunya membuka pintu. Pemandangan yang sudah biasa hingga membuatku muak menyambutku. Bima, suamiku sedang berbaring santai di sofa. Kedua kakinya diangkat ke atas meja, tangannya memegang sekaleng bir. Mulutnya berteriak-teriak menyemangati tim favoritnya. Kulit kuaci berserakan di lantai. Pakaian kerjanya dilempar begitu saja di sandaran kursi. Tidak ada nasi hangat yang disiapkan. Tidak ada satuun pertanyaan untuk istrinya yang baru pulang kerja larut malam. Apartemen ini terasa dingin dan berantakan seperti medan perang. Aku diam-diam meletakkan tasku, melepas jaket, dan menggantungnya. Aku menghampiri meja untuk membersihkan kulit kuaci, lalu berdiri tegak menatap Bima. Aku butuh bicara serius. Aku masih menyimpan setitik harapan tipis bahwa sebagai seorang suami, ia akan menyadari betapa keterlaluannya sikap ibunya dan akan membelaku. Mas Bima, matikan TV-nya. Ada yang penting mau aku bicarakan. Bima melirikku dengan ekspresi kesal karena pertandingannya diganggu. Ia meraih remote, menekan tombol mute, tapi tidak mematikan televisinya. Matanya masih terpaku pada para pemain di layar. Ada apa lagi? Kamu mau mengeluh soal pekerjaan lagi? Aku ini capek seharian kerja, malah mau santai sebentar saja, tidak bisa ya? Aku menelan rasa kesal di tenggorokan langsung ke pokok permasalahan. Tadi sore ibu telepon. Ibu bilang Lebaran ini Ratih dan anaknya pulang, rumah tidak cukup tempat. Jadi aku disuruh sewa kamar di penginapan Bu Wati untuk tidur, sementara Mas tetap tidur di rumah. Bukan hanya itu, ibu juga mengirim daftar belanja yang isinya barang-barang mahal dan memaksaku memakai uang THR untuk membeli gelang emas seharga R juta untuk anak Ratih. Ibu bilang uang emas harus dipakai untuk urusan besar. Bagaimana menurut Mas soal ini? Aku menatap tajam ke mata Bima, menunggu kerutan amarah di dahinya. Sebuah kalimat pembelaan, tapi nihil. Bima menghela napas panjang,
meletakkan kaleng birnya dan sikapnya langsung berubah menjadi jengkel. Ya ampun, cuma masalah sepele begitu saja kamu besar-besarkan. Ibu itu benar. Ratih sedang sedih karena masalah rumah tangganya. Dia pulang ke rumah orang tua. Ya, kita sebagai kakak harus melindunginya. Rumah kan cuma ada 2 kamar tidur dengan kasur. Satu lagi di ruang tamu hanya bisa dipasangi kasur lipat. Bapak dan ibu sudah tua, mereka tidur di satu kamar. Kamu sebagai kakak ipar tidur di penginapan beberapa hari saja. Memangnya kenapa? Dagingmu tidak akan berkurang. Aku kan harus tidur di rumah untuk mengurus persiapan takbiran dan lain-lain. Laki-laki tidur di penginapan saat lebaran nanti dinilai orang. Kamu perempuan mengalah sedikit demi keharmonisan keluarga. Kata-kata Bima keluar dengan begitu lancar, membuktikan bahwa ia sudah setuju dengan rencana ibunya sejak awal. Ia sama sekali tidak peduli perasaanku saat diusir dari rumah di hari suci lebaran. Aku merasa sesak, suaraku mulai bergetar. Tapi aku tetap berusaha bicara dengan jelas. Lalu bagaimana dengan daftar belanja dan gelang emas 15 juta itu? Semua gajiku selama ini habis untuk rumah tangga ini untuk mengurus makan dan minummu. Uang THR itu hasil keringatku kerja lembur. Aku harus menyisihkan untuk orang tuaku juga. Mas kerja bertahun-tahun tidak pernah memberiku sepeser pun. Mas bilang untuk bayar utang. Utang apa yang 5 tahun tidak lunas-lunas? Sekarang Mas hanya diam saja melihat ibu menekan aku sampai seperti ini. Tanpa mengucapkan satu kata pun yang adil, Bima bangkit dari sofa, menunjuk lurus ke wajahku dan berteriak, "Kamu jangan hitung-hitungan sama keluarga suami. Kamu itu menantu, mengurus rumah tangga suami itu kewajibanmu. Sudah seharusnya begitu. Orang tuamu di kampung apa kekurangannya sampai kamu harus kirim uang? Uang THR-mu dipakai untuk beli gelang keponakan juga tidak akan hilang kemana-mana, masih untuk keluarga sendiri. Kamu ini picik dan egois. Selalu hanya memikirkan uang dan keluargamu sendiri. Ibu sudah tua, kamu mengalah sedikit memangnya kenapa? Jangan sampai aku marah ya. Ini sudah mau lebaran." Sifat pengecut, lemah, dan egois dari pria di hadapanku ini terlihat begitu jelas. Ia menggunakan kata bakti sebagai tameng untuk menutupi ketidakbekusannya. Ia memaksaku berkorban agar ia bisa mendapatkan pujian dari keluarganya. Agar ia bisa berperan sebagai anak yang berbakti dan kakak yang murah hati dengan menggunakan uang hasil jerih payah istrinya. Hatiku terasa dingin. Semua cinta, rasa hormat, dan kesabaran yang kumiliki untuk pernikahan ini resmi hancur berkeping-keping menyayat hatiku. Menghadapi kemarahan Bima yang tidak masuk akal, aku anehnya tidak lagi merasa marah. Kekecewaan telah melampaui batas pertengkaran. Orang hanya bertengkar jika masih ada harapan pasangannya akan berubah jika masih ada sesuatu yang ingin dipertahankan. Tapi saat ini, melihat wajah suamiku yang memerah dan bengis karena keegoisan, aku sadar aku sudah benar-benar lelah. Aku seperti orang yang tenggelam mencoba meraih sebatang dahan rapuh bernama keluarga, hanya untuk menyadari dahan itu justru menarikku tenggelam lebih cepat. Aku menatap Bima, tatapanku begitu tenang hingga membuatnya sedikit terkejut. Aku tidak berteriak, tidak membanting barang, tidak memberikan penjelasan apapun lagi. Semua kata-kata kini sia-sia bagi seseorang yang telah dibutakan oleh harga diri dan menganggap istrinya tak lebih dari properti miliknya. "Baiklah, lanjutkan saja menonton bolanya," kataku dengan datar, lalu melangkah masuk ke kamar tidur dan menutup pintu dengan pelan. Suara televisi di luar kembali terdengar riuh. Bima pasti sedang merasa menang. Berpikir bahwa wibawanya sebagai suami telah berhasil menaklukkan istrinya, bahwa aku akan kembali patuh seperti selama 5 tahun terakhir. Di dalam kamar yang sunyi, aku duduk di tepi ranjang. Cahaya lampu jalan yang kuning pucat masuk melalui celah jendela. Dengan pahit aku menyadari posisiku yang sebenarnya. Di mata ibu mertua, aku adalah pembantu gratis sekaligus mesin ATM. Di mata suami, aku adalah alat untuk mempertahankan citra keluarga harmonis tanpa ia perlu berusaha sedikit pun. Masa mudaku, uangku, kesehatanku, semuanya diperas habis untuk melayani harga diri mereka. Jika aku terus mengalah, tahun ini aku diusir ke penginapan. Tahun depan mungkin aku akan diusir ke jalanan. Aku mengeluarkan ponsel dari saku. Layarnya menampilkan pesan-pesan berisi tuntutan tidak masuk akal dari ibu mertuaku tadi sore. Aku mengambil tangkapan layar dari semuanya sebagai bukti sebagai pengingat bahwa aku tidak sedang berlebihan. Segera setelah itu aku membuka aplikasi pemesanan tiket online. Halaman aplikasi menampilkan foto-foto indah pantai-pantai yang cerah.
Jariku meluncur di layar berhenti di kolom pencarian penerbangan keberangkatan Jakarta. Tujuan Bali tanggal berangkat H2 Lebaran tanggal pulang H+5 Lebaran. Tepat sesuai dengan jadwal libur kantor, aku menekan tombol cari. Di musim libur Lebaran, tiket dengan jam bagus hampir habis. Hanya tersisa beberapa pilihan dengan harga tinggi atau jam penerbangan yang sangat pagi. Aku memilih penerbangan paling pagi di H2 Lebaran. Rela harus bangun tengah malam. Harga tiket pulang pergi mencapai hampir 5 juta, tapi aku menggunakan tabungan pribadiku dan memanfaatkan promo paket, jadi totalnya masih terjangkau. Aku tidak ragu-ragu, uang itu adalah hasil kerjaku sendiri. Daripada menghabiskannya untuk puluhan kilogram daging, ayam opor, atau sebuah gelang emas yang hanya akan membelikanku penghinaan dari keluarga suami, lebih baik ku gunakan untuk membeli kembali kedamaian dan kebebasanku. Selanjutnya, aku beralih ke bagian pemesanan hotel. Aku memilih sebuah resor mewah dengan kolam renang besar tepat di tepi pantai yang tenang di Bali. Aku memilih kamar dengan pemandangan laut, termasuk paket sarapan dan makan malam prasmanan hidangan laut. Aku ingin hari-hari lebaranku tahun ini dipenuhi oleh aroma angin laut, sinar matahari yang hangat, bukan bau asap dapur yang menyesakkan dan dinginnya suasana di kampung. Proses pembayaran berlangsung cepat. Ponselku berbunyi, menandakan notifikasi pemotongan saldo dari bank. Layar aplikasi menampilkan tulisan berwarna hijau. Pemesanan berhasil, selamat menikmati liburan Anda. Aku menatap tulisan itu. Sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum tipis. Perasaan lega yang aneh menjalar ke seluruh tubuhku. Ketegangan di pelipisku seakan lenyap. Terkadang kebebasan bukan didapat dengan mencoba mengubah orang lain, tapi dengan berani mengubah pilihan kita sendiri. Urusan rumah siapa? Biar mereka yang urut. Lebaran siapa? Biar mereka yang siapkan. Kali ini aku memutuskan untuk mogok. Belenggu tak terlihat yang selama ini mengikatku sudah saatnya dihancurkan. Sekitar setengah jam kemudian, pertandingan sepak bola berakhir. Terdengar suara gagang pintu diputar. Bima masuk ke kamar, membawa bau bir dan asap rokok yang menyengat. Melihatku duduk diam di tempat tidur dengan ponsel di tangan. Ia menyeringai dengan sikap superior. Bagaimana? Sudah sadar nanti telepon ibu minta maaf, biar beliau senang besok ambil uang di ATM mulai belanja sedikit-sedikit, jangan mepet-mepet nanti barangnya habis ibu marah lagi, gelang emasnya. Akhir pekan ini sempatkan beli, cari toko yang terpercaya dan ada suratnya, jadi istri, jadi menantu itu harus tahu cara mengurus keluarga. Keras kepala begitu tidak ada gunanya, Bima terus menceramahiku dengan kata-kata klise yang kosong. Ia benar-benar berpikir diamku tadi adalah tanda menyerah. Aku perlahan berdiri berjalan ke arah lemari arsip di sudut kamar. Aku menarik laci paling bawah, mengeluarkan sebuah map berwarna biru yang cukup tebal. Ini adalah sesuatu yang diam-diam kusimpan sejak lama untuk berjaga-jaga jika suatu hari aku sudah tidak tahan lagi. Dan hari itu datang lebih cepat dari yangkut. Aku kembali ke dekat ranjang dengan cukup keras melemparkan map itu tepat di hadapan Bima. Map itu jatuh di atas kasur dengan bunyi buk. Beberapa lembar kwitansi, bukti transfer, dan surat-surat pembelian berhamburan keluar. Buka dan lihat. Lihat baik-baik, kataku sambil melipat tangan di dada. Suaraku dingin tanpa emosi. Bima mengerutkan kening, wajahnya bingung bercampur kesal. Ia mengambil map itu dan membuka beberapa halaman pertama. Isinya adalah salinan rekening koran dan strok belanja bulanan. Apa-apaan ini? Kamu mau main drama apa lagi, Sinta? Itu adalah buku utang pernikahan ini. Kamu bilang aku tidak bisa mengurus keluarga. Lihat bukti transfer pertama. Tahun pertama kita menikah, ibu mau ganti set meja kursi ruang tamu 70 juta. Aku harus menarik seluruh tabungan masalah jangku untuk membelinya. Lihat yang kedua, tahun kedua. Kamu bilang butuh modal untuk buka kafe dengan temanmu. Kamu pinjam dari QR juta, kafenya bangkrut, uangnya hilang. Kamu tidak pernah mengembalikannya sepeser pun. Wajah Bima berubah, matanya mengelak, tapi aku tidak berhenti. Aku maju selangkah menunjuk lurus ke sisa kertas-kertas itu. Buka lagi, 3 tahun terakhir ini. Setiap kali kita mudik lebaran, rata-rata aku menghabiskan tidak kurang dari 20 juta untuk tradisi, belanja, dan angpau untuk kerabat dari pihakmu. Total, sejak aku masuk ke rumah itu, aku sudah mengeluarkan hampir 300 juta dari kantong pribadiku. Sementara itu, berapa kontribusimu? Gaji kamu juta sebulan. 5 tahun ini kamu selalu beralasan membayar utang, tidak pernah memberikan istrimu sepeser pun untuk membeli beras, listrik, air, internet,
sewa apartemen di Jakarta ini. Siapa yang bayar? Aku. Sinta yang membayarnya dengan begadang menyelesaikan pekerjaan sampai harus masuk rumah sakit karena sakit. Ma, untuk apa kamu mencatat semua ini? Kita ini suami istri, kenapa hitung-hitungan begini? Bima mencoba membantah, tapi nadanya sudah kehilangan arogansi. Benar, aku harus mencatatnya, karena kalau aku tidak mencatat, kalian akan menganggap pengorbananku sebagai kewajiban, sebagai udara yang kalian hirup secara gratis. Mulutmu selalu bicara tentang kewajiban seorang menantu. Sekarang aku tanya, di mana kewajibanmu sebagai seorang suami? Di mana posisimu sebagai kepala keluarga? Kamu menggunakan uang hasil keringatku untuk memenuhi baktimu pada orang tuamu. Kamu menginjak-injak harga diriku untuk menyenangkan ibu dan adikmu. Kamu bilang kamu punya hutang. Benar, kamu memang punya utang, tapi bukan pada orang lain. Utang terbesarmu adalah padaku. Bima terdiam. Tangannya yang memegang tumpukan bukti itu gemetar. Ia terbiasa dengan istri yang penurut. Tidak pernah menyangka suatu hari aku akan membuka semua kartu dengan begitu tegas. Angka-angka di atas kertas adalah bukti nyata dari ketidakbecusannya. Aku beritahu kamu, Lebaran tahun ini aku tidak akan membeli sepotong daging pun. Aku juga tidak akan membeli gelang emas apapun. Uangku aku punya hak penuh untuk menentukannya. Dan yang paling penting, aku tidak akan pulang ke rumah itu untuk menjadi pembantu gratis bagi ibu dan adikmu lagi. Negosiasi selesai. Selesai berkata, aku berbalik dan langsung masuk ke kamar mandi, membanting pintu, membiarkan Bima termangu di tengah kamar dengan tumpukan kwitansi yang berserakan. Guyuran air hangat dari pancuran seolah membersihkan semua kekesalan dan kelelahan. Malam ini aku akan tidur nyenyak. Sebuah babak baru dalam hidupku baru saja dimulai. Keesokan paginya, aku terbangun saat sinar matahari pucat musim kemarau Jakarta menembus celah gorden. Kamar tidur terasa sangat sunyi. Bima sudah pergi entah sejak kapan. Mungkin sengaja berangkat kerja lebih pagi untuk menghindariku setelah pertengkaran semalam. Aku turun dari tempat tidur, meregangkan tubuh sambil menarik napas dalam-dalam. Udara di apartemen hari ini terasa lebih ringan. Aku telah melepaskan beban tak kasat mata yang menekan pundakku selama 5 tahun. Semalam aku tidur sangat lelap, tanpa mimpi buruk, tanpa kecemasan tentang berapa kilogram daging yang harus dibeli atau bagaimana cara merebus ketupat agar matang sempurna. Dengan santai aku membuat segelas susu hangat, memakannya bersama beberapa potong roti panggang. Selesai sarapan, aku merias wajah tipis, memilih gaun kerja berwarna krem yang elegan, lalu berangkat kerja. Jalanan Jakarta di hari-hari menjelang Lebaran sangat padat. Antrean kendaraan mengular. Di kedua sisi jalan, para penjual parsel dan kue kering mulai ramai. Jika tahun-tahun sebelumnya, saat ini kepalaku pasti pusing memikirkan puluhan pos pengeluaran, menghitung sisa saldo di rekening, dan merencanakan kapan harus ke pasar grosir agar dapat barang murah. Tapi hari ini aku bisa dengan tenang mengamati hiruk-pikuk kota. Aku tahu uangku masih aman di rekening dan sebentar lagi aku akan menikmati liburan yang sesungguhnya. Tiba di kantor, aku menyelesaikan sisa pekerjaan terakhir tahun ini. Siang hari, saat rekan-rekan kerja mengajak makan bersama di restoran, aku menolak dengan sopan. Aku membawa bekal makan siangku ke sudut balkon gedung yang sepi. Angin sepoi-sepoi meniup beberapa helai rambutku, tapi hatiku terasa hangat. Aku mengeluarkan ponsel, menarik napas panjang untuk mengumpulkan kekuatan. Sudah saatnya aku secara resmi memberitahukan keputusanku pada ibu mertuaku. Aku tidak mau berlama-lama lagi. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum ibu mertuaku menjawab. Belum sempat aku menyapa, suaranya yang melengking dan penuh wibawa sudah menghantam telingaku. Kamu telepon ada apa? Sudah transfer uang untuk beli gelang emas Ratih belum? Ibu ingatkan lagi ya. Toko emas akhir tahun begini tutupnya lebih cepat. Cepat kamu beli sore ini juga. Jangan sampai ibu menunggu. Nanti pas pulang tidak ada hadiah untuk cucu ibu. Nanti semua kerabat menertawakan menantu pelit di keluarga ini. Aku menjauhkan ponsel sedikit dari telinga, menjaga nada suaraku tetap tenang dan jelas. Permisi, Bu. Saya telepon bukan untuk membahas gelang emas. Saya telepon untuk memberitahu secara resmi bahwa Lebaran tahun ini saya tidak akan membeli apapun dari daftar yang Ibu kirim. Saya juga tidak akan pulang kampung. Silakan, Ibu, Mas Bima, dan Ratih yang mengurus semuanya. Saya sudah punya rencana sendiri. Di seberang sana hening selama beberapa detik.
Mungkin ibu mertuaku terlalu syok mendengar pernyataanku yang begitu tegas. Selama ini di matanya aku adalah menantu penurut yang tidak pernah membantah. Keheningan singkat itu dengan cepat digantikan oleh teriakan marah. Apa katamu? Berani sekali kamu bicara tidak sopan begitu sama mertua. Kamu itu menantu tertua. Kalau kamu tidak pulang menyiapkan lebaran, siapa lagi? Kamu mau mencoreng muka keluarga ini? Kalau kamu tidak menghormati ibu, setidaknya hormati suamimu. Kamu pikir punya uang sedikit sudah bisa seenaknya begitu? Aku sama sekali tidak goyah dengan tenang menjawab. Setiap kata seperti jarum yang menusuk tepat sasaran. Bu, saya tidak punya uang sedikit. Saya punya THR 15 juta dan itu adalah hasil keringat saya. Ibu selalu bilang Mas Bima adalah tulang punggung keluarga. Uangnya untuk urusan besar. Nah, lebaran ini adalah urusan terbesar keluarga. Silakan ibu minta Mas Bima yang menggunakan uangnya. Saya sudah menjadi pembantu gratis dan mesin ATM untuk keluarga ini selama 5 tahun. Tahun ini ibu bahkan mengusir saya ke penginapan demi putri ibu. Ibu memperlakukan saya lebih buruk dari orang asing. Jadi, atas dasar apa ibu menuntut saya untuk melayani keluarga ibu? Suara ibu mertuaku mulai goyah. Kemarahan arogannya perlahan berubah menjadi kepanikan. Beliau sadar aku tidak sedang bercanda. Jika aku tidak pulang, seluruh beban finansial dan pekerjaan rumah akan menimpa keluarganya. Kamu benar-benar mau menelantarkan rumah ini. Kalau kamu tidak pulang, uang dari mana untuk beli daging dan ayam? Siapa yang akan membersihkan rumah 3 lantai ini? Rati sibuk mengurus anak kecil. Ibu sudah tua, punggung sering sakit. Bima itu laki-laki. Mana dia mengerti urusan pasar dan memasak? Perbuatanmu ini dosa besar, Sinta, keegoisan, dan sifat oportunis ibu mertuaku terpampang begitu nyata. Beliau tidak khawatir tentang kebahagiaan rumah tanggaku. Beliau hanya khawatir tidak ada lagi yang menanggung biaya dan mengerjakan pekerjaan rumah untuknya dan putrinya. Aku tertawa getir. Rumah itu rumah ibu, lebaran itu lebaran keluarga ibu. Semua sudah dewasa. Silakan bagi tugas dan kerjakan bersama. Mulai sekarang saya tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk tuntutan tidak masuk akal dari ibu lagi. Selamat siang, Bu. Selamat menikmati lebaran bersama putra dan putri kesayangan ibu. Selesai berkata, aku langsung memutus panggilan. Segera setelah itu aku masuk ke pengaturan telepon dan memblokir nomor ibu mertuaku. Aku juga memblokir nomor adik iparku. Perasaan bebas yang luar biasa menjalari tubuhku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku berani membela hasil kerja kerasku dan harga diriku sendiri. Langit mendung di hadapanku seolah tiba-tiba cerah. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas, melanjutkan menikmati makan siang paling lezat yang pernah kakan. Selama berbulan-bulan. Jika kita tidak menyayangi diri kita sendiri, tidak akan ada orang lain yang akan menyayangi kita. Setelah memblokir nomor ibu dan adik iparku, kukira aku akan bisa bekerja dengan tenang. Tapi aku telah meremehkan kelihayan dan kemampuan manipulasi ibu mertuaku. Beliau tidak akan semudah itu melepaskan tambang emas dan sumber daya manusia gratisnya. Ketika tidak bisa lagi menghubungiku secara langsung, beliau segera menggunakan jurus andalannya, menangis, memainkan peran korban, dan mengerahkan kekuatan kerabat untuk menciptakan tekanan publik. Sekitar pukul sore, ponselku berkedip-kedip terus. Sebuah nomor tak dikenal dengan kode area kampung suamiku menelepon. Firasatku tidak enak, tapi aku tetap menjawabnya. Begitu mendekatkan ponsel ke telinga, aku langsung mengenali suara berat dan superior Paman Haris, adik dari ayah mertuaku Sinta. Ya, ini Paman Haris. Kamu ini kenapa kok sampai membuat ibumu menelpon sambil menangis-nangis dari tadi? Ibumu bilang kamu membantahnya, bilang tidak akan pulang lebaran, menelantarkan orang tua. Kamu itu menantu tertua, kelakuanmu itu tidak sopan, tidak punya etika. Kamu tahu tidak di kampung ini belum pernah ada menantu yang berani kurang ajar sama mertuanya seperti kamu. Paman Haris berbicara panjang lebar, menggunakan kata-kata yang sangat menyakitkan. Beliau sama sekali tidak bertanya penyebabnya dari sisiku. Langsung menganggap semua perkataan ibu mertuaku adalah kebenaran mutlak. Aku menggenggam pulpenku erat-erat, berusaha menjaga nada bicaraku tetap sopan tapi tegas. Permisi, Paman. Terima kasih atas perhatian Paman pada keluarga kami. Tapi apakah ibu menceritakan pada Paman bahwa beliau mengusir saya untuk tidur di penginapan murah selama lebaran demi memberikan kamar untuk Ratih? Apakah ibu bilang pada Paman bahwa beliau memaksa saya menggunakan seluruh uang THR saya sebesar R juta untuk membelikan gelang emas bagi putri Ratih?
Sementara Mas, Bima tidak berkontribusi sepeser pun sepanjang tahun. Saya menikah Paman, bukan untuk menjadi budak. Saya sudah berkontribusi baik secara finansial maupun tenaga selama bertahun-tahun tanpa ada yang menghargai. Saya juga manusia bisa lelah dan terluka. Paman sebagai orang yang lebih tua seharusnya melihat masalah dari dua sisi, bukan hanya mendengar sepihak lalu memarahi saya tidak sopan. Paman Haris tercekat. Jelas sekali ibu mertuaku telah menyembunyikan tuntutan keterlaluannya dan hanya menceritakan bagian di mana aku menentangnya. Paman Haris berdeham mencoba mempertahankan wibawanya. Ya, masalah keluarga kan diselesaikan baik-baik. Kamu sebagai yang lebih muda harusnya lebih sabar. Ratih kan sedang ada masalah. Kamu bantu sedikit tidak akan rugi. Kamu buat ribut begini. Nanti kalau keluarga besar tahu kan jadi malu. Sudahlah minta maaf sama ibumu, lalu akhir pekan ini pulang untuk persiapan lebaran. Paman bicara begini demi kebaikan keluargamu juga. Mohon maaf Paman. Tapi keputusan saya sudah final, dan tidak akan berubah. Urusan lebaran tahun ini biar Mas Bima yang urus. Saya sedang bekerja. Permisi, saya tutup teleponnya. Aku mematikan telepon, merasa lega. Tapi hanya 5 menit kemudian, panggilan lain masuk. Kali ini dari Bibi Wati, adik ibu mertuaku. Bibi Wati terkenal suka ikut campur urusan orang lain. Sinta, ini Bibi Wati. Bibi dengar dari ibumu, katanya kamu mau liburan, tidak pulang lebaran. Kamu jadi menantu kok egois sekali. Perempuan itu kalau sudah menikah ya ikut suami, mengurus tradisi dan leluhur. Kamu enak-enakan jalan-jalan, membiarkan mertuamu yang sudah tua membersihkan rumah, apa kamu tidak merasa bersalah? Hidup itu harus punya etika, harus tahu bakti. Batas kesabaranku sudah habis. Orang-orang ini menggunakan moralitas palsu untuk memaksaku menerima eksploitasi keluarga mereka. Aku menarik napas dalam-dalam. Suaraku menjadi tajam seperti pisau. Permisi, Bibi Wati. Bibi bicara tentang bakti. Ya, kalau begitu saya mau tanya. Ratih juga sudah menikah, juga seorang menantu. Kenapa lebaran ini dia tidak di rumah suaminya mengurus tradisi, malah pulang ke rumah orang tuanya dan menuntut untuk dilayani? Apakah perbuatan Ratih itu tidak egois, tidak kurang etika? Kenapa standarnya berbeda? Putri dari ibu mertua saya, boleh pulang untuk bersantai, sementara saya dipaksa menjadi pembantu bahkan diusir tidur di luar. Apakah etika dan bakti yang Bibi maksud hanya berlaku untuk orang luar seperti saya? Kalau Bibi kasihan pada kakak Bibi yang sudah tua, lebih baik Bibi nasihati putranya, Mas Bima untuk menyingsingkan lengan baju dan berbakti. Saya tidak punya kewajiban untuk menanggung kemalasan keluarga mereka. Bibi Wati di seberang sana terdiam. Ketajaman argumenku telah mengenai standar ganda mereka. Aku tidak menunggu jawabannya, langsung memutus panggilan. Sore itu aku menerima 4 atau 5 panggilan lagi dari kerabat jauh, tapi aku tidak lagi menjawab nomor tak dikenal. Aku mengaktifkan mode blokir panggilan dari nomor tak dikenal di ponselku, keheningan menyelimuti ruang di sekitarku. Aku sadar ketika aku berhenti takut pada penilaian orang lain, kata-kata manipulatif yang berkedok moralitas langsung kehilangan kekuatannya. Pertarungan ini sudah pasti akan kumenangkan karena aku tahu nilai diriku sendiri. Malam hadu lebaran, udara Jakarta terasa gerah dan lembab. Sementara keluarga lain di sekitar apartemen sibuk bersih-bersih rumah dan aroma opor mulai tercium. Apartemen kami justru diselimuti keheningan yang menyesakan. Bima duduk di sofa ruang tamu, sibuk dengan ponselnya. Wajahnya muram. Sejak sore mungkin ia telah menerima puluhan telepon omelan dari ibunya dan tekanan dari kerabat. Ia terjepit di antara sikap keras kepala istrinya dan kemarahan keluarganya. Aku tidak peduli dengan sikap Bima. Di dalam kamar, aku menyetel musik lembut, lalu menurunkan koper besar berwarna merah muda dari atas lemari. Aku mulai mengemas barang untuk perjalananku. Besok aku mengeluarkan gaun-gaun musim panas yang cerah, pakaian renang, topi pantai, kacamata hitam, dan beberapa botol tabir surya. Semua barang ini sangat kontras dengan cuaca di luar. Melihat warna-warni cerah di dalam koper, hatiku dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan. Sudah berapa lama aku tidak ke pantai? Sudah berapa lama aku tidak bisa bebas memilih pakaian yang kuuka tanpa khawatir tatapan menghakimi dari ibu mertua? Mendengar suara gaduh dari dalam kamar, Bima masuk. Ia bersandar di kusen pintu, melipat tangan di dada. Matanya yang memerah menatap tajam ke arah koperku yang terbuka di atas ranjang. Amarah yang ia tahan selama beberapa hari sepertinya akan meledak.
kamu ini sedang melakukan apa? Hah? Mengemas barang mau kemana? Kamu pikir bisa mengancamku dan keluargaku? Kamu benar-benar mau pergi? Aku terus melipat handuk pantai besar dan memasukkannya ke sudut koper tanpa mengangkat wajah untuk menatapnya. Aku tidak mengancam siapapun. Aku sudah membeli tiket pesawat ke Bali. Besok pagi aku terbang. H+5 aku baru kembali. Selama aku pergi, kamu urus sendiri urusan rumah. Jangan lupa telepon ibumu. Bilang padanya tahun ini menantunya tidak pulang, jadi biar putra kesayangannya yang pergi ke pasar membeli daging dan ayam. Bima melesat maju dengan kasar merebut gaun dari tanganku dan melemparkannya ke lantai. Wajahnya bengis karena marah, urat lehernya menonjol. Jangan keterlaluan kamu itu menantu di rumah ini. Kamu harus tahu kewajibanmu. Kamu membuatku malu di depan kerabat. Kamu membuat ibuku menangis sampai sakit di kampung. Kamu tega bersenang-senang. Aku perintahkan kamu simpan semua barang ini. Besok ambil uang, belanja yang lengkap, lalu kita pulang kampung bersama. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Aku berdiri tegak, menatap lurus ke matanya yang memerah. Aku memungut gaun di lantai, membersihkannya, melipatnya dengan rapi, dan meletakkannya kembali ke dalam koper. Sikap tenang kuku membuatnya semakin marah. Bukankah kamu sudah cukup kasar padaku selama 5 tahun ini? Kamu kasar saat memaksaku bekerja keras untuk membayar utang-utangmu. Kamu kasar saat diam-diam setuju ibumu mengusirku ke penginapan. Kewajibanku bukan menjadi alat untuk melayani harga dirimu. Aku sudah menjalankan kewajibanku dengan sangat baik selama ini. Sekarang aku pensiun dini. Bima menunjuk lurus ke wajahku. Suaranya menggeram penuh ancaman. Bagus. Hebat sekali kamu. Kalau kamu berani melangkah keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali lagi. Aku akan siapkan surat cerai. Aku akan ajukan ke pengadilan. Aku akan putus semua kontak denganmu. Kamu pikir punya uang bisa seenaknya? Tanpa keluarga ini, kamu bukan apa-apa. Sebuah ancaman klise dari seorang pria lemah yang ingin menggunakan kekuasaan patriarkinya untuk menekan perempuan. Tapi Bima Allah, aku bukan lagi gadis naif yang takut akan perceraian. Aku adalah wanita mandiri secara finansial yang berdiri tegak di atas kakiku sendiri. Silakan siapkan surat cerainya. Siapkan semua dokumen yang diperlukan. H+5 Lebaran saat aku kembali. Aku akan menandatanganinya dan kita pergi ke pengadilan bersama tanpa ragu sedetik pun. Sekarang tolong minggir. Aku mau menutup koper. Besok pagi aku harus ke bandara, kataku sambil menarik resleting koper dengan tegas. Suara resleting terdengar kering di tengah keheningan kamar. Bima berdiri mematung. Tangannya yang tadi menunjuk perlahan turun. Ia sadar ancaman cerainya tidak mempan. Kebingungan terpancar di wajahnya, tapi harga dirinya tidak mengizinkannya untuk mengalah. Dengan kesal, Bima berbalik, keluar dari kamar, dan membanting pintu dengan keras hingga dinding bergetar. Aku tersenyum lega. Akhirnya aku akan segera bebas dari belenggu bernama keluarga suami. Aku mematikan lampu, terlelap dengan perasaan gembira menantikan sinar matahari cerah di Pulau Dewata. Besok, langit kebebasan telah menantiku. Pagi H2 Lebaran, langit Jakarta kelabu, gerimis tak henti-hentinya turun membuat udara semakin lembab. Aku mengenakan jaket tebal, menarik koper merah mudaku meninggalkan apartemen. Bima masih bergelung di bawah selimut, sama sekali tidak berniat mengantarku atau mengucapkan sepatah kata pun. Sikap acuh tak acuhnya tidak lagi membuatku sedih. Langkah kakiku menuruni tangga terasa ringan dan riang. Aku memesan taksi online dan langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta. Setelah menempuh penerbangan selama hampir 2 jam, pengeras suara mengumumkan pesawat akan segera mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai. Perasaan gembira meluap di dadaku. Saat melangkah keluar dari Garbarata, hembusan udara hangat dengan aroma khas laut langsung menyambutku. Langit Bali biru cerah tanpa awan, sinar matahari keemasan menari-nari di atas daun-daun kelapa yang hijau. Aku segera melepas jaket tebalku, memasukkannya ke dalam tas. Dinginnya Jakarta dan suasana menyesakan dari keluarga suami telah resmi kutinggalkan. Mobil jemputan dari resort telah menungguku. Sopir yang ramah dengan kemeja motif tropis membantuku memasukkan barang bawaan. Sepanjang jalan mataku terpaku ke jendela mengagumi pemandangan damai pulau ini. Hamparan pasir putih yang berkelok di tepi laut biru kehijauan. Barisan pohon kelapa yang melambai-lambai ditiup angin. Pemandangan yang begitu indah menenangkan semua luka batinku. Tiba di resor, aku disambut dengan senyum ramah dan segelas jus buah dingin.
Proses check-in berlangsung cepat. Kamarku berada di lantai tertinggi, menghadap langsung ke laut. Begitu membuka pintu balkon, angin laut langsung menerpa masuk. Dari sini aku bisa melihat seluruh keindahan samudra yang luas. Ranjang berukuran besar dengan spray putih bersih terasa begitu empuk. Aku menjatuhkan diriku ke atasnya, merentangkan tangan dan kaki, memejamkan mata, menikmati perasaan bebas yang mutlak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun menjadi menantu, aku tidak perlu pusing memikirkan menu makan siang di mana harus membeli daging, atau apakah ketupat sudah matang. Semua sudah dilayani. Tugasku satu-satunya adalah menikmati dan memanjakan diri. Sore harinya aku mengenakan bikini berwarna merah cerah lalu berjalan ke kolam renang Infinity di resort. Airnya jernih dan sejuk. Setelah berenang beberapa putaran, aku berbaring di kursi santai untuk berjemur sambil menikmati segelas koktail di sekitarku. Para tamu lain juga menikmati liburan mereka. Tidak ada yang tahu siapa aku. Tidak ada yang menghakimiku sebagai menantu durhaka atau istri yang tidak bertanggung jawab. Di sini aku hanyalah Sinta, seorang wanita yang sedang mencintai dirinya sendiri. Malam harinya, aku mengenakan gaun sutra tipis dan berjalan ke restoran hidangan laut di tepi pantai. Suasana romantis di bawah cahaya lilin dan suara deburan ombak begitu memabuk. Aku memesan paket prasmanan paling mewah. Lobster bakar keju, tiram bakar, kepiting raja kukus. Aku makan dengan lahap, menikmati setiap cita rasa laut. Teringat lebaran sebelumnya, menu makanku biasanya adalah sisa opor yang sudah dingin dan ketupat keras yang kumakan terburu-buru di dapur setelah melayani seluruh keluarga suami. Kontras yang tajam antara masa lalu dan masa kini membuatku semakin menghargai keputusanku, hidup ini singkat. Masa muda seorang wanita lebih singkat lagi. Mengapa harus menukarnya dengan penderitaan dan penghinaan? Malam itu aku berjalan di sepanjang pantai, mendengarkan ombak, merasa jiwaku benar-benar pulih. Pukul 9:00 malam di Bali, aku sedang berjalan santai di atas pasir putih menikmati hembusan angin laut. Suasana begitu tenang, hanya ada suara ombak yang berirama. Tiba-tiba ponsel di dalam tasku bergetar hebat, aku mengeluarkannya. Nama Bima tertera di layar. Sejak aku pergi pagi tadi, ini adalah panggilan pertamanya. Kukira ia menelepon untuk memeriksa apakah aku sudah ketakutan dan pulang atau untuk memberitakan kabar buruk demi merusak liburanku. Aku menjawabnya dengan nada setenang mungkin. Halo, ada apa? Dari seberang sana, suara Bima terdengar kesal dan marah. Latar belakangnya terdengar ribut, ada suara panci beradu dan gerutuan khas ibu mertuaku. Kamu di mana? Kamu benar-benar pergi. Aku kira kamu hanya menginap di hotel di Jakarta beberapa hari lalu akan pulang. Kamu tahu tidak rumah sedang kacau balau begini? Bima mencoba meninggikan suaranya, tapi aku bisa merasakan kepanikan di balik kata-katanya. Aku tersenyum menatap lautan yang gelap. Aku di Bali, Hotel Bintang L. Makan lobster bakar. Berenang di kolam renang Infinity, menyenangkan sekali. Rumahmu kacau memangnya apa urusannya denganku? Aku kan sudah memberitahu sebelumnya, tahun ini aku libur. Kamu gila. Ibu sedang mengamuk di dapur. Ratih pulang dari kemarin sore, dia bilang capek dan tidak mau mengerjakan apa-apa. Ibu sakit punggung dan hanya bisa mengeluh di tempat tidur. Dari pagi tadi aku harus pergi ke pasar membeli ini. Itu sudah habis ratusan ribu. Rumah kotor berdebu belum ada yang membersihkan. Cepat pesan tiket pesawat pulang sekarang juga. Kamu ini menantu macam apa? Pergi bersenang-senang di saat genting begini. Bima mengoceh panjang lebar. Ia berharap aku akan merasa kasihan mendengar kesulitannya, mendengar keluhan ibunya, lalu menyesal dan pulang untuk menyelamatkannya. Tapi ia salah besar. Penderitaan keluarga suamiku saat ini adalah akibat dari ketergantungan dan keegoisan yang mereka pupuk selama bertahun-tahun. Situasi genting itu kalian sendiri yang ciptakan. Kamu kan kepala keluarga. Membersihkan rumah, mencuci piring, pergi ke pasar, apa susahnya? Jutaan perempuan melakukan itu setiap hari. Kamu menikmati pelayananku selama 5 tahun. Baru bekerja 1 hari sudah mengeluh. Ibumu dan adikmu ada di sana. 3 orang dewasa bekerja bersama pasti cepat selesai. Jangan bergantung padaku lagi. Melihatku tidak goyah, Bima beralih ke jurus andalannya. Ancaman cerai. Jangan uji kesabaranku. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau besok pagi kamu tidak ada di kampung untuk menyiapkan hidangan lebaran, aku resmi akan menceraikanmu. Keluarga ini tidak butuh menantu yang tidak bertanggung jawab. Aku tutup teleponnya.
Pikirkan baik-baik akibatnya. Tidak perlu menunggu sampai besok pagi, Mas Bima. Ceraikan saja aku sekarang, aku sangat bersedia. Sekarang aku sedang sibuk menikmati pemandangan laut, jangan ganggu aku lagi, selamat bersih-bersih rumah. Tanpa menunggu reaksinya, aku langsung memutus panggilan. Aku tidak memblokir nomornya. Aku ingin ia melihat foto-foto yang akan kuunggah di media sosial agar ia mengerti betapa cerah dan bahagianya hidupku. Tanpa keluarga toksiknya, aku mengaktifkan mode pesawat di ponselku, memutus semua koneksi dengan dunia luar yang berisik. Ancaman Bima terasa kosong dan tidak berharga. Sama seperti karakternya sebagai seorang suami, ia mengira aku takut kehilangan keluarga, takut dicap sebagai janda, tapi ia tidak tahu. Yang paling kutakutkan adalah menjalani hidup yang membosankan, diinjak-injak dan tidak dihargai. Berdiri di hadapan samudra yang luas, menghirup udara segar dalam-dalam, aku merasa seperti terlahir kembali. Versi Sinta yang kuat, tegas, dan tahu cara mencintai diri sendiri telah benar-benar bangkit. Lebaran yang suram di rumah mertua telah menjadi masa lalu, memberi jalan bagi masa depan cerah yang akan kubangun dengan tanganku sendiri. Malam takbiran, Pulau Bali bermandikan cahaya yang gemerlap, suasana di resor begitu meriah. Alunan musik lembut berpadu dengan deburan ombak. Aku melangkah keluar dari kamar mandi, mengenakan gaun sutra berwarna merah marun dengan belahan paha yang anggun. Kain sutra yang lembut terasa sejuk di kulit, menonjolkan lekuk tubuh yang selama ini tersembunyi di balik pakaian kantor yang kaku atau daster yang berbau minyak. Aku duduk di depan meja rias dengan teliti menggambar garis eyeliner yang tajam dan memoleskan lipstik merah menyala. Melihat pantulan diriku di cermin, mataku terasa perih. Sudah berapa lebaran berlalu, aku sampai lupa seperti apa wajahku jika dirias dengan baik. Tahun-tahun sebelumnya, di malam takbiran yang sakral ini, penampilanku selalu acak-acakan. Aku harus mengenakan beberapa lapis pakaian usang, memakai sarung tangan karet, dan berdiri di dekat sumur untuk menggosok tumpukan panci dan wajan yang penuh dengan lemak beku. Di dalam rumah, ibu mertuaku duduk dengan angkuh, terus-menerus memberi perintah. Ketupatnya kurang padat, opor ayamnya kurang santan, rendangnya terlalu asin. Suamiku sibuk bersulang dengan paman-pamannya, sama sekali tidak peduli pada istrinya yang membungkuk di dapur. Malam takbiranku adalah bau asap dapur, tangan yang keriput dan kedinginan, serta rasa sakit hati yang tertahan di tenggorokan. Tapi malam ini semuanya berbeda. Aku mengenakan sepatu hak tinggi dengan anggun melangkah ke area pesta di luar ruangan. Sebuah pemandangan mewah dan hangat tersaji di hadapanku. Meja-meja berbalut taplak putih diatur mengelilingi kolam renang diterangi oleh cahaya lampu keemasan. Para pelayan berseragam rapi mondar-mandir membawa nampan berisi minuman. Aku memilih sebuah meja kecil di sudut yang menghadap langsung ke laut. Makan malamku hari ini bukan ketupat dan opor, melainkan steak lada hitam, salmon panggang, dan segelas anggur merah. Aku menikmati minumanku, memejamkan mata mendengarkan alunan musik yang merdu. Angin laut meniup rambutku, membawa aroma kebebasan. Saat jam menunjukkan pukul 2355, panitia mengundang semua tamu ke pantai. Setiap orang diberi sebuah lampion kertas. Aku menerima lampion itu, tersenyum dan berterima kasih. Aku menyalakan lilin kecil di tengahnya. Cahayanya yang hangat menerangi wajahku yang damai. Tepat di saat pergantian hari, suara kembang api meledak di langit. Berkas-berkas cahaya warna-warni mekar di angkasa menerangi lautan yang luas. Suara sorak-sorai dan ucapan selamat menggema. Orang-orang saling berpelukan, berbagi senyum bahagia. Aku berdiri sendirian di tengah keramaian dengan hati-hati meletakkan lampionku di atas permukaan air laut yang tenang. Aku tidak mendoakan agar keluarga suamiku kaya raya seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku tidak mendoakan agar suamiku naik jabatan. Aku menangkupkan tangan, memejamkan mata, dan memohon satu hal untuk diriku sendiri. Aku berdoa agar aku selamanya bisa mempertahankan ketegaran ini, selalu menghargai nilai diriku, dan tidak pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku. Melihat lampion itu perlahan menjauh, membawa serta semua kepedihan selama menjadi menantu, dadaku terasa ringan. Setetes air mata bahagia mengalir di pipiku. Aku telah membebaskan diriku sendiri. Langit yang dihiasi kembang api seolah merayakan kelahiran kembali seorang wanita yang berani melepaskan diri dari belenggu. Lebaran tahun ini, aku tidak punya hidangan lengkap untuk disajikan di meja makan orang lain, tapi aku memiliki kedamaian jiwa yang utuh. Dan bagiku inilah lebaran paling bermakna sepanjang masa mudaku. Pagi hari pertama lebaran, aku bangun lebih siang dari biasanya.
Sinar matahari pagi Pulau Dewata menyelinap masuk melalui tirai tipis, membangunkanku dengan kehangatannya. Aku bermalas-malasan di atas ranjang empuk, meraih ponsel di meja rias. Begitu menyalakan data, puluhan notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab langsung membanjiri layar. Di antaranya yang paling menonjol adalah beberapa pesan suara panjang dari Lina, sepupuku dari pihak keluarga suami. Lina adalah satu-satunya kerabat yang mengerti dan bersimpati padaku karena ia sendiri pernah mengalami penderitaan sebagai menantu. Aku memutar pesan suara pertama. Suara Lina berbisik penuh kepanikan sekaligus geli. Mbak benar-benar liburan? Berani sekali Mbak tidak tahu semalam rumah Pak D kacau balau seperti apa? Tadi pagi aku ke sana untuk silaturahmi. Ya ampun, kasihan sekali melihat kondisi rumahnya. Begitu Mbak tidak ada, semuanya langsung berantakan. Bude Lastri terbaring di tempat tidur mengeluh sakit punggung. Tidak ada yang memasak apapun. Aku menyesap teh hangat yang baru saja diantar oleh layanan kamar, bersandar dengan nyaman sambil terus mendengarkan. Melalui cerita Lina dan foto-foto yang diam-diam ia kirim lewat WhatsApp, aku bisa membayangkan bencana yang sedang terjadi di kampung suamiku. Tanpa sentuhan tanganku, rumah 3 lantai itu menjadi kacau. Halaman depan penuh dengan daun kering. Ketupat yang dimasak Bima sebagian besar masih mentah di dalam, sementara opor ayamnya terlalu encer dan hambar, rendangnya gosong. Ibu mertuaku melihat hidangan lebaran yang menyedihkan itu, marah besar. Beliau memaki Bima habis-habisan di malam takbiran, menyebutnya tidak bekus. Sudah kepala 3 merebus ketupat saja tidak bisa. Bima yang juga sudah stres balas membantah mengatakan bahwa ia bekerja mencari uang, bukan koki. Pertengkaran ibu dan anak itu terdengar sampai ke tetangga. Puncaknya adalah Ratih. Ia pulang dengan mentalitas seorang tamu yang harus dilayani. Melihat kakaknya sibuk di dapur, Ratih sama sekali tidak membantu. Malah asyik bermain ponsel di ruang tamu. Ibu mertuaku kasihan pada putranya menyuruh Ratih mencuci tumpukan piring kotor. Ratih langsung menolak dengan alasan anaknya rewel dan tangannya alergi sabun cuci piring. Ibu mertuaku yang kesal akhirnya memarahi Ratih malas. Akhirnya ibu dan anak kandung itu pun bertengkar hebat. Ratih menangis meraung-raung mengancam akan langsung pulang ke rumah suaminya. Ibu mertuaku takut malu pada tetangga terpaksa menenangkannya. Akhirnya semua beban jatuh ke pundak Bima. Ia harus membersihkan dapur yang seperti kapal pecah sendirian. Pagi harinya saat kerabat datang untuk bersilaturahmi, Bima harus pontang-panting menyajikan minuman, wajahnya kuyu dan pakaiannya kusut. Tidak ada kue kering impor, tidak ada parsel mewah. Di atas meja tamu hanya ada beberapa toples rengginang dan kue murahan. Saat ada yang bertanya di mana menantunya, ibu mertuaku dengan wajah masam terpaksa berbohong, mengatakan, "Aku sedang tidak enak badan dan harus istirahat di rumah orang tuaku." Beliau tidak berani menyebutkan insiden pengusiran yang menjadi bumerang. Aku mematikan ponsel. Senyum tipis terukir di bibirku. Bencana ini bukan aku yang menyebabkan. Ini adalah konsekuensi dari keegoisan, kemalasan, dan kebiasaan mengeksploitasi tenaga orang lain. Ketika fondasi rumah yang rapuh ditopang oleh pengorbanan satu orang saja, maka begitu orang itu pergi, seluruh bangunan akan runtuh. Mereka sedang merasakan persis apa yang telah kualami selama 5 tahun. Ini bukan balas dendam. Ini hanyalah pelajaran tentang hukum karma dalam kehidupan sehari-hari, malam hari kedua Lebaran. Setelah selesai menikmati makan malam prasmanan hidangan laut yang lezat, aku berjalan santai di sepanjang pantai. Angin bertiup sejuk, menghilangkan semua penat setelah setahun bekerja keras. Saat sedang menikmati ketenangan, ponselku berdering. Melihat nama Bima di layar, tadinya aku ingin menolaknya. Tapi kemudian aku berubah pikiran. Aku ingin mendengar bagaimana kondisi pria yang mengaku sebagai kepala keluarga yang pernah mengancam akan menceraikanku kini berada dalam keadaan menyedihkan. Aku menjawab panggilan itu. Dari seberang sana terdengar helaan napas berat dan isak tangis tertahan. "Sinta, kamu akhirnya angkat juga." "Ini aku." Suara Bima tidak lagi terdengar arogan, melainkan lemah, lelah, dan penuh keputusasaan. Aku tetap bersikap dingin. "Ada apa? Cepat katakan." "Aku sedang sibuk. Pulanglah, Sinta. Aku mohon." Aku sudah tidak tahan lagi. Rumah ini benar-benar seperti neraka. Dari pagi sampai sekarang aku tidak istirahat sedikpun. Pagi harus memasak hidangan lebaran, memotong ayam sampai jariku nyaris putus. Tamu datang minta minum. Aku yang harus melayani, padahal kepalaku pusing sekali. Ratih hanya duduk-duduk saja.
Aku minta tolong dia cuci 1 piring saja, dia malah membentakku. Ibu juga terus-terusan mengomel, bilang aku cuci piring tidak bersih, menyapu tidak rapi. Punggungku rasanya mau patah, Sinta. Bima mengeluh panjang lebar, menumpahkan semua kekesalannya. Buah pahit dari sikap tak acuhnya kini harus ia telan sendiri. Mendengarnya, aku sama sekali tidak merasa kasihan. Sebaliknya, aku merasa geli dengan kesadarannya yang terlambat. Mas Bima, kenapa mengeluh padaku? Bukankah itu semua pekerjaan ringan dan merupakan kewajiban seorang anak seperti yang pernah Mas katakan? Mas baru bekerja 3 hari sudah mengeluh punggung patah, menyebutnya neraka. Lalu apa Mas tahu aku telah melakukan semua itu selama 5 tahun sendirian? Apa Mas tahu saat aku sakit maupun aku tetap harus membersihkan ayam dan mencuci piring saat ibumu memakiku? Apa yang Mas katakan? Mas menyuruhku untuk diam demi keharmonisan keluarga. Kenapa sekarang Mas tidak bersabar saja? Bima terdiam. Kata-kataku seperti tamparan tak terlihat yang mendarat telak di wajahnya. Dengan suara tercekat, ia mengakui kesalahannya. Aku tahu aku salah, Sinta, aku benar-benar salah. Sekarang setelah merasakan sendiri baru aku mengerti betapa beratnya bebanmu selama ini. Ibu dan Ratih memang keterlaluan. Mereka sama sekali tidak menghargaiku, hanya bisa memerintah dan mengkritik. Pulanglah, bantu aku. Pesan tiket paling pagi untuk besok. Berapun harganya, aku yang akan bayar. Asalkan kamu pulang dan mengurus sisa hari lebaran ini, aku janji mulai sekarang tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku tertawa, tawa getir yang menggema di keheningan malam. Permintaan maaf Bima terdengar tulus, tapi sebenarnya masih penuh dengan keegoisan. Jangan menipu dirimu sendiri. Kamu menyesal bukan karena kasihan pada penderitaanku selama ini. Kamu menyesal hanya karena saat ini kamulah yang harus merasakan kesulitan itu. Kamu menderita dan kamu mencari seseorang untuk menggantikan posisimu agar kamu bisa kembali menjadi raja yang santai di sofa. Kalau hari ini yang melayani keluargamu adalah seorang pembantu, aku yakin kamu tidak akan pernah menelepon untuk meminta maaf. Penyesalanmu hanya muncul karena kepentingan pribadimu terganggu. Bima dengan panik mencoba membela diri. Bukan begitu, Sinta, aku benar-benar sayang padamu. Soal gelang emas itu, aku juga marah pada ibu. Hari ini Ratih bahkan berani menuntutku memberinya uang tunai 2 juta sebagai ganti gelang emas. Aku marah sekali. Kami bertengkar hebat dan ibu malah membelanya. Seluruh rumah ini memusuhiku. Kamu istriku. Kalau bukan kamu yang menolongku, siapa lagi? Aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkanmu dari lumpur yang keluargamu ciptakan sendiri. Menderita atau bahagia itu pilihanmu. Aku sedang menikmati liburanku mulai sekarang sampai H+5. Tolong jangan meneleponku lagi. Selamat tinggal. Aku menutup telepon dengan tegas. Pria itu masih belum benar-benar mengerti harga dari sebuah luka. Ia hanya sedang mencari jalan keluar dari kelelahannya sementara. Tapi aku tidak akan berkompromi. Buah pahit ini harus Bima dan keluarganya kunyah sampai habis agar mereka bisa sadar. Meninggalkan panggilan telepon yang melelahkan dari Bima, hari-hari liburanku selanjutnya berjalan dengan sempurna. Aku memutuskan untuk mencoba scuba diving. Sesuatu yang sudah lama kuinginkan, tapi tak pernah terwujud karena terbelenggu urusan rumah dan kontrol keuangan dari keluarga suami. Pagi H+3 Lebaran, sebuah speedboat membawaku ke sebuah pulau kecil di selatan Bali. Mengenakan pakaian selam dan tabung oksigen, aku menceburkan diri ke dalam air yang jernih. Dunia bawah laut yang magis terbentang di hadapanku. Terumbu karang warna-warni, ikan-ikan tropis yang berenang di sekelilingku. Perasaan melayang di dalam air membuatku merasa sangat ringan. Semua beban duniawi seakan hanyut terbawa arus. Sore harinya aku memanjakan diri dengan paket perawatan spa lengkap, berbaring di ranjang empuk, menghirup aroma lavender, dan merasakan pijatan lembut di tubuhku. Semua stres dan kekesalan selama bertahun-tahun seakan lenyap. Kembali ke kamar, aku memilih foto-foto terbaikku. Saat mengenakan gaun merah di pantai, saat menyelam bersama ikan-ikan, dan saat menikmati makan malam hidangan laut. Aku mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan singkat. Masa muda seorang wanita itu singkat. Jangan habiskan untuk menyenangkan orang yang tidak menghargaimu. Tahun yang baru, jadilah ratu dalam hidupmu sendiri. Selamat Lebaran dari Pulau Dewata. Hanya dalam 10 menit, unggahanku mendapat ratusan reaksi. Teman-teman dan rekan kerja membanjiri kolom komentar dengan pujian. Semua bilang aku terlihat lebih muda dan segar. Sangat berbeda dari penampilanku yang biasanya lelah dan pasrah.
Lina sepupuku memberikan emoji wajah tersenyum. Sebuah dukungan tanpa kata. Aku tahu pasti ibu mertua dan Ratih akan melihat unggahan ini. Mereka mungkin akan marah besar memakiku sebagai menantu durhaka yang bersenang-senang saat keluarga sedang kacau. Tapi aku tidak lagi peduli. Batasan mentalku telah kubangun dengan kokoh. Penilaian jahat mereka tak akan lagi bisa menembus perisai harga diri yang telah kupakai. Aku duduk di balkon menikmati teh Kamil, membaca komentar-komentar dari teman-temanku. Bayang-bayang kelam dari keluarga suami telah sepenuhnya kusingkirkan. Sinta hari ini adalah versi yang bersinar, mandiri, dan bangga di bawah sinar matahari. Pagi H44 Lebaran, aku bangun pagi untuk menikmati matahari terbit. Setelah berjalan-jalan di pantai, aku kembali ke lobi hotel untuk sarapan. Aku mengenakan gaun tipis berwarna biru laut. Rambutku yang bergelombang tergerai alami. Lobi hotel cukup ramai. Saat sedang menunggu di dekat resepsionis, mataku tanpa sengaja menangkap sosok yang familiar di area sofa tunggu. Seorang pria duduk dengan kepala tertunduk. Ia mengenakan jaket kusam, celana jeans kotor, dan sepatu olahraga yang berdebu. Di sampingnya tergeletak sebuah ransel tua yang menggembung. Pria itu mengangkat kepala, mengucek matanya yang merah dan bengkak. Wajahnya kuyu, janggut dan kumisnya belum dicukur, rambutnya lepek oleh keringat. Aku terpaku. Itu Bima suamiku. Pria yang selalu bangga dengan penampilannya yang necis, kini terlihat seperti gelandangan. Kemunculannya di Bali benar-benar di luar dugaanku. Kukira ia hanya akan mengancam lewat telepon atau pasrah menanggung sisa hari lebaran. Tak kusangka ia akan nekat terbang kemari untuk mencariku. Seorang resepsionis memanggil namaku dengan sopan. "Permisi, Ibu Sinta. Handuk tambahan sudah kami siapkan di kamar Ibu." Suara resepsionis itu meskipun pelan terdengar oleh Bima. Ia terkejut dan langsung menoleh. Mata kami bertemu di tengah lobi hotel yang megah. Dalam sekejap aku bisa membaca berbagai macam emosi di wajahnya. Keterkejutan melihat penampilanku yang segar, rasa malu yang luar biasa atas keadaannya sendiri, dan secercah harapan seperti orang yang hampir tenggelam menemukan pelampung. Bima buru-buru menyambar ranselnya, bangkit dan berjalan sempoyongan ke arahku. Ia mengabaikan tatapan heran dari tamu-tamu lain dan berdiri tepat di hadapanku. "Sinta, akhirnya aku menemukanmu," ucapnya. Suaranya serak karena emosi dan kelelahan. Aku mundur selangkah untuk menjaga jarak, melipat tangan di dada dan menatapnya dengan dingin. Sangat kontras dengan penampilannya yang menyedihkan, aku berdiri tegak, memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan yang nyaris sekejam. "Sedang apa kamu di sini, Bima? Siapa yang memberitahumu alamat hotel ini?" Tanyaku tanpa ada nada gembira atau terkejut. Bima terengah-engah mencoba tersenyum. "Pax, aku harus menunggu lama baru bisa dapat tiket ke sini. Sinta, aku salah. Tolong aku. Aku benar-benar tidak bisa hidup di rumah itu lagi." Kemunculan tamu tak diundang ini telah resmi mendorong pernikahan kami ke sebuah persimpangan yang baru. Di tengah lobi hotel bintang 5 yang mewah, kontras antara seorang wanita yang telah menemukan kembali nilai dirinya dan seorang pria pengecut yang lari dari tanggung jawab terpampang begitu jelas. Lobi hotel bintang 5 itu dipenuhi cahaya dan alunan musik yang lembut. Di tengah kemewahan itu, kehadiran Bima terasa sangat sumbang. Ia menyeret ransel tuanya, berjalan dengan langkah berat ke arahku. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia kurang tidur berhari-hari. Pakaiannya yang kusut mengeluarkan bau apek bercampur keringat. Aku mundur selangkah, menjaga jarak aman sambil menatap dingin pria yang beberapa hari lalu dengan angkuh mengancam akan menceraikanku. Bima berdiri di hadapanku, napasnya tersengal. Ia mencoba tersenyum, mengulurkan tangan hendak memegang lenganku, tapi kuepis dengan kasar. Matanya memohon, "Sinta, aku salah, aku benar-benar salah. Tolonglah aku. Kita pulang kampung sekarang juga. Sore ini ada penerbangan paling awal. Aku sudah beli tiket untuk kita berdua, di rumah kacau sekali. Aku tidak sanggup lagi. Pulanglah. Selamatkan aku." Aku tersenyum sinis. Permintaan tolongnya terdengar menyedihkan, tapi sama sekali tidak mengandung ketulusan untukku. Aku menatap lurus ke matanya yang memerah. "Menyelamatkanmu? Kamu kan kepala keluarga laki-laki perkasa. Untuk apa butuh pertolongan perempuan lemah sepertiku? Bukankah beberapa hari lalu kamu bilang aku gila, mengancam akan menceraikanku? Kenapa sekarang kamu repot-repot terbang ke pulau ini untuk mencari orang yang ingin kamu putuskan kontaknya?" Bima menunduk. Kedua tangannya saling meremas dengan gelisah.
Ia mulai menceritakan rangkaian hari-hari buruknya di kampung. Suaranya tercekat seperti anak kecil yang diintimidasi. Kamu tidak tahu betapa menderitanya aku. Sejak malam takbiran sampai pagi ini, aku tidak tidur lebih dari 3 jam setiap malam. Ratih itu egois sekali. Dia pulang tapi tidak mau menyentuh pekerjaan apapun. Alasannya anak rewel, lalu hanya main ponsel di kamar. Ibu sakit punggung tapi kerjaannya hanya memerintah dan memarahiku. Pagi lebaran aku memasak. Jariku teriris pisau sampai berdarah. Tapi ibu bukannya kasihan, malah memakiku karena mengotori hidangan sesaji. Tumpukan piring kotor setinggi gunung, air sumur dingin sekali. Aku mencucinya sampai kedua tanganku kaku, menggosok panci-panci berlemak. Bima berhenti sejenak, menelan ludah. Wajahnya semakin masam. Puncaknya tadi malam, kerabat datang makan-makan. Paman Haris mabuk dan memakiku sebagai suami lemah yang membiarkan istri berkuasa. Aku kesal dan balas membantahnya. Lalu ibu menamparku di depan semua orang. Ibu bilang aku tidak berguna. Disuruh membujuk istri pulang saja tidak bisa. Ratih malah ikut memanas-manasi. Bilang aku pelit tidak mau membelikan keponakannya gelang emas, makanya aku menyuruhmu kabur. Aku marah sekali. Aku banting piring lalu pergi dari rumah. Semalaman aku di Bandara Soekarno-Hatta, menunggu penerbangan paling pagi ke sini. Sinta, aku tidak tahan lagi dengan keluarga itu. Sifat ibu dan Ratih mengerikan, hanya kamu yang bisa tahan dengan mereka. Pulanglah. Urus sisa hari lebaran ini, aku mohon padamu. Mendengar pengakuan yang begitu menyedihkan dari suamiku, hatiku sama sekali tidak tergerak. Seorang pria yang menyandang status suami, pelindung istrinya justru bisa mengucapkan kalimat, "Hanya kamu yang bisa tahan dengan mereka." Ia tahu keluarganya toksik, tahu ibu dan adiknya keterlaluan, tapi selama 5 tahun ia memilih mendorongku sebagai tameng. Begitu tameng itu pergi dan ia yang terkena serangan, barulah ia panik mencariku untuk kembali menjadi korban. Sifat pengecut dan egoisnya sudah mencapai level yang membuatku muak. Lobi hotel semakin ramai. Beberapa tamu asing menatap Bima dengan tatapan penasaran bercampur iba. Tapi aku tidak lagi peduli dengan harga dirinya. Aku berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam, agar suaraku terdengar jelas dan tegas. Aku ingin Bima menghadapi kenyataan yang selama ini coba ia hindari. Mas Bima, dengarkan baik-baik. Kamu terbang ribuan kilometer ke sini untuk meminta maaf dan memohon aku pulang. Tapi tahukah kamu? Dari semua yang baru saja kamu katakan, tidak ada satu kalimat pun yang menunjukkan bahwa kamu merasa bersalah padaku. Kamu hanya bercerita betapa lelahnya dirimu, betapa sakit punggungmu, betapa dinginnya tanganmu saat mencuci piring. Kamu kesal karena ditampar ibumu, marah karena dituduh oleh Ratih. Kamu meminta maaf padaku hanya karena saat ini kamulah yang sedang menderita. Penyesalanmu murni berasal dari kepentingan pribadimu yang terganggu, bukan karena kamu kasihan pada istrimu yang telah diinjak-injak oleh keluargamu selama 5 tahun. Bima terpanah, bibirnya bergerak-gerak hendak membantah. Tapi ia kehabisan kata-kata. Aku maju selangkah, tatapanku yang tajam menusuk wajahnya yang kosong. Kamu mengeluh tanganmu kedinginan saat mencuci piring. Lalu apa kamu tahu di tahun pertama aku menjadi menantu? Kip jariku bengkak karena kedinginan setelah mencuci puluhan set piring di sumur saat musim hujan. Saat itu kamu sedang apa? Kamu sedang duduk santai minum kopi dengan Paman Haris. Kamu bilang ibumu memakimu tidak berguna. Lalu apa kamu ingat tahun lalu hanya karena aku tidak sengaja membuat ikan gosong? Ibumu membanting piring di depan kakiku dan memakiku sebagai perempuan tidak berpendidikan. Saat itu apa kamu membelaku atau kamu hanya menyuruhku diam demi keharmonisan keluarga? Kenangan pahit itu kembali membuat dadaku sesak, tapi air mataku tidak jatuh setetes pun. Hatiku telah mengeras menjadi baja, tak ada lagi tempat untuk kelemahan. Kamu mengakui sifat ibu dan adikmu mengerikan dan kamu menganggap hanya aku yang bisa menahannya. Kamu anggap aku ini filter emosi untuk keluargamu. Kamu tidak tahan dengan neraka itu bahkan selama 3 hari. Tapi kamu tega membiarkanku hidup di dalamnya selama 5 tahun. Kamu terlalu egois, permintaan maafmu tidak ada nilainya. Dan permohonanmu dengan hormat aku tolak. Selesai berkata, aku berbalik hendak pergi. Bima panik, melompat maju dan memegang ujung gaunku. Suaranya nyaris seperti tangisan di tengah keramaian. Sinta, aku mohon kalau kamu tidak pulang, bagaimana nasibku? Kamu benar-benar mau meninggalkanku. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang aku akan berubah. Aku tidak akan memaksamu mengerjakan pekerjaan rumah lagi.
Maafkan aku sekali ini saja, aku menyentakkan ujung gaunku dari genggamannya. Gerakanku yang tegas membuatnya terhuyung mundur. Aku sudah bilang dengan jelas. H+5 aku baru kembali ke Jakarta. Urus dirimu sendiri. Hotel ini tarifnya Rp semalam. Kalau kamu punya uang, silakan pesan kamar di resepsionis. Kalau tidak, silakan kembali ke bandara. Jangan ganggu liburanku lagi. Selamat tinggal. Aku berbalik dan melangkah dengan percaya diri menuju restoran di tepi pantai, meninggalkan pria malang itu yang termangu di tengah lobi. Bayangannya yang terpantul di lantai marmer terlihat begitu menyedihkan dan sendirian. Tapi itulah harga yang harus ia bayar. Pagi itu, aku menyewa papan selancar dayung dengan santai mendayung menjauh dari pantai, menikmati kebebasan sepenuhnya. Lautan luas memelukku, membersihkan sisa-sisa perasaan tidak nyaman akibat kemunculan Bima. Aku sadar penolakanku yang tegas hari ini adalah obat paling manjur untuk menyembuhkan penyakit patriarki dan egoisme yang telah mendarah daging di dalam diri suamiku. Liburan 8 hari 7 malam di Pulau Dewata berakhir dengan sangat memuaskan. Pagi H+5 Lebaran, aku bangun dengan semangat baru. Aku mengemasi barang-barangku, memasukkan gaun-gaun cerah dan oleh-oleh kerajinan kerang ke dalam koper merah mudaku. Kulitku yang sedikit menghitam karena berjemur terlihat sehat dan senyum selalu terukir di bibirku. Aku mengucapkan selamat tinggal pada resor yang indah itu. Melangkah menuju bandara dengan perasaan seorang pemenang. Penerbangan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tengah hari. Jakarta menyambutku dengan udaranya yang panas dan padat. Tapi panasnya udara kali ini tidak lagi membuatku gerah. Aku menarik resleting jaketku, melangkah keluar dari area kedatangan bandara. Masih cukup ramai oleh para pemudik yang kembali ke ibu kota. Saat sedang mencari tanda untuk taksi online, tiba-tiba sesosok tubuh yang familiar keluar dari kerumunan berjalan lurus ke arahku. Itu Bima. Sangat berbeda dari penampilannya yang kumal dan menyedihkan di lobi Hotel Bali. Bima hari ini terlihat sangat rapi. Ia mengenakan kemeja putih yang disetrika licin. Dilapisi sweater tipis yang sopan. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi. Dan yang paling istimewa, di tangannya ada sebuket besar bunga matahari yang indah. Melihatku berhenti, Bima tersenyum malu-malu, bergegas menghampiriku. Sikapnya sangat hati-hati. Sama sekali tidak ada lagi aura superior yang biasa ia tunjukkan. Selamat datang kembali, penerbangannya lancar. Bima berkata dengan lembut sambil menyodorkan buket bunga itu padaku. Aku sedikit mengerutkan kening, tidak langsung menerima bunga itu. Perubahan drastis ini membuatku waspada. Seseorang yang terbiasa memerintah istrinya kini datang menjemput dengan bunga, pasti ada sesuatu yang sangat dahsyat yang telah terjadi padanya. Mas Bima, sejak kapan kembali ke Jakarta? Kenapa tahu jadwal penerbanganku? Tanyaku dengan nada formal. Bima buru-buru menjelaskan dengan nada rendah hati. Setelah kamu tegur di lobi hotel, aku langsung sadar. Aku langsung pesan tiket penerbangan sore H+4 dan kembali ke Jakarta. Sampai di apartemen, aku langsung mandi dan membersihkan semuanya untuk menunggumu. Jadwal penerbanganmu aku lihat di catatan yang kamu tinggalkan di meja rias. Aku beli bunga matahari ini, berharap kita bisa memulai lagi semuanya. Menghadap ke arah yang lebih cerah. Terimalah ya. Aku menatap bunga matahari yang cerah itu, lalu menatap wajah suamiku yang penuh penyesalan. Akhirnya aku mengulurkan tangan dan menerima bunga itu. Wajah Bima langsung berseri-seri. Dengan sigap ia membungkuk, menarik koperku, dan mempersilakanku berjalan menuju area parkir. Aku sudah pesan taksi. Ayo di luar panas. Di dalam taksi, Bima duduk dengan menjaga jarak. Sesekali melirikku, tapi tidak berani memulai percakapan. Aku bersandar di jendela, mengamati jalanan Jakarta yang mulai kembali sibuk. Perjalanan ke Bali tidak hanya memberiku kebebasan, tapi juga memberiku posisi tawar yang mutlak dalam pernikahan ini. Tiba di apartemen, Bima membawakan koper dan membukakan pintu untukku. Begitu masuk, aku cukup terkejut. Apartemen kecil kami yang biasanya berantakan kini bersih kinlong, meja dan kursi dilap mengkilap. Tidak ada lagi kulit kuaci atau kaleng bir berserakan. Di atas meja ruang tamu ada teko berisi teh melati yang masih hangat. Di sampingnya ada sepiring buah-buahan segar yang sudah dipotong rapi. Aku meletakkan jaketku lalu duduk di sofa. Bima dengan sigap mengambil cangkir, menuangkan teh, dan menyajikannya di hadapanku dengan hormat. Minumlah tehnya biar hangat. Teh melati kesukaanmu. Aku menyesap teh itu, menatap suamiku yang duduk dengan canggung di kursi seberang. Baiklah,
Tehnya sudah kuminum. Ada apa? Katakan saja. Sikapmu yang seperti ini membuatku tidak terbiasa. Bima menggosok-gosokkan kedua tangannya, menarik napas dalam-dalam seolah mengumpulkan keberanian. Ia merogoh saku jaketnya dengan hati-hati mengeluarkan selembar kertas putih yang terlipat. Bima meletakkan kertas itu di meja, perlahan mendorongnya ke arahku. Sinta, kemarin setelah kembali ke Jakarta, aku tidak langsung ke sini. Aku langsung pulang ke kampung untuk menemui ibu. Aku bertengkar hebat dengan ibu dan Ratih. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berani melawan ibu untuk membela keluarga kecil kita. Aku bilang pada ibu, karena sikapnya yang semena-mena dan kemalasan Ratih, rumah tangga kita hampir hancur. Aku mengancam, jika ibu tidak berubah, aku tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah itu. Ibu menangis, Ratih mengamuk. Paman Haris datang memakiku, anak durhaka, tapi aku tidak peduli. Aku memaksa ibu untuk menulis surat ini. Kalau tidak, aku tidak akan pernah lagi membawamu pulang kampung. Aku mengangkat alis, penasaran bercampur ragu. Aku meletakkan cangkir teh, mengambil kertas itu, dan membukanya. Tulisan tangan ibu mertuaku yang gemetar tertera jelas. Di bawahnya ada tanda tangannya. Isi surat itu adalah sebuah komitmen dengan konsesi yang dulu bahkan tak berani kumimpikan. Surat perjanjian keluarga. Mulai sekarang, menantu Sinta berhak penuh untuk memutuskan akan pulang kampung saat lebaran atau tidak. Jika Sinta dan Bima pulang, ruang keluarga akan ditata dengan layak sebagai tempat tidur untuk Sinta. Ratih dan anaknya harus mencari penginapan sendiri dan tidak boleh merebut tempat. Biaya persiapan lebaran akan dibagi dua. Setengah ditanggung Bima dan Sinta, setengah lagi ditanggung Ratih. Sinta tidak boleh dibebani sendirian. Pekerjaan rumah tangga harus dibagi rata untuk semua orang. Tidak ada yang boleh malas atau hanya memerintah. Aku membaca ulang surat itu, merasakan kepuasan yang luar biasa. Perjanjian ini membalikkan keadaan, menghancurkan mentalitas eksploitasi menantu dari akarnya. Ketegasanku di Bali telah mendorong Bima ke titik puncak, memaksanya untuk melawan penindasan dari keluarganya sendiri. Ia sadar kehilangan muka di depan ibunya hanya sementara. Tapi kehilangan istri yang cakap sepertiku akan membuat hidupnya berantakan selamanya. Kamu sepertinya menunjukkan sedikit niat baik, kataku dengan nada datar. Tapi surat dari ibumu ini hanya menyelesaikan masalah dengan keluarga suami. Masalah antara kita berdua. Bagaimana rencanamu? Bima mengangguk cepat-cepat, aku tahu aku berutang banyak padamu, baik uang maupun perasaan. Mulai bulan depan, kartu gajiku akan kuserahkan padamu untuk mengatur keuangan dan mencicil utangku. Beri aku satu kesempatan lagi untuk menjadi suami yang sesungguhnya. Ya, Sinta. Aku menatap surat di meja lalu menatap mata Bima. Pernikahan ini masih bisa diselamatkan, tapi harus dibangun kembali dengan aturan yang tegas. Bukan hanya janji manis. Sudah saatnya aku memakukan paku terakhir untuk memperkokoh batasanku. Aku tidak langsung menerima tawaran damainya. Aku berdiri, mengambil pulpen dari meja kerja, lalu kembali duduk. Aku menyisihkan surat dari ibu mertuaku lalu mengambil selembar kertas kosong. Sambil menatap tajam ke mata suamiku, aku berkata, janji bisa terlupakan, tapi hitam di atas putih adalah bukti yang kuat. Surat dari ibumu aku hargai, tapi agar aku benar-benar mau kembali, kamu harus menandatangani perjanjian yang aku buat. Jika kamu setuju dengan dua aturan baja ini, kita mulai lagi. Jika tidak, silakan kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Bima menelan ludah dengan tegang mengangguk. Tulis saja. Aturan apapun akan aku setujui. Aku mulai menulis dengan rapi, membacakannya dengan suara keras, agar Bima mendengar setiap kata. Aturan pertama, kemandirian finansial pribadi. Semua aset yang aku hasilkan, gaji, THR, atau pendapatan sampingan lainnya adalah hak absolutku untuk mengaturnya. Dilarang keras memaksa, menyindir, atau memanipulasi agar aku menggunakan uang pribadiku untuk membeli hadiah mahal bagi keluarga suami. Urusan bakti pada orang tua, siapa anak kandungnya, dialah yang mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri. Aku tidak punya kewajiban menanggung baktimu dengan uang hasil keringatku. Selesai menulis aturan pertama, aku mengangkat kepala. Wajah Bima sedikit memerah karena malu, tapi ia mengangguk dengan tegas, aku setuju. Mulai sekarang aku akan mencari uang sendiri untuk urusan keluargaku. Tidak akan menyentuh uangmu sepeser pun. Aku melanjutkan menulis aturan kedua. Kali ini suaraku lebih tegas. Aturan kedua, dilarang keras menggunakan pihak ketiga untuk memanipulasi.
Semua masalah dalam rumah tangga kita hanya diselesaikan secara internal antara kita berdua. Kamu dan keluargamu dilarang keras menghasut Paman Haris, Bibi Wati, atau kerabat manapun untuk menelepon, mengirim pesan, atau menggunakan dalih kewajiban menantu untuk menekanku. Jika ada satu saja panggilan teror dari kerabat yang ikut campur urusan kita lagi, perjanjian ini batal seketika dan surat cerai akan diajukan ke pengadilan keesokan harinya. Aku meletakkan pulpen, mendorong kertas itu ke arah Bima. Baca baik-baik. Jangan terburu-buru menandatangani jika kamu merasa tidak sanggup. Sekali kamu tanda tangan, ini akan menjadi aturan baku dalam hidup kita ke depan. Kamu tahu aku orang yang memegang ucapan. Bima mengambil kertas itu, tangannya sedikit gemetar. Aturan-aturan ini telah menelanjangi semua siasat licik yang pernah digunakan keluarganya untuk memeras tenagaku. Ini adalah benteng yang kokoh untuk melindungi hak, kehormatan, dan asetku. Tapi bagi Bima saat ini, mempertahankan istri yang cakap jauh lebih penting daripada harga diri palsunya. Tanpa ragu terlalu lama, ia mengambil pulpen dariku dan menandatangani namanya dengan jelas di bagian bawah. Selesai menandatangani, ia menghela napas lega, menatapku dengan tatapan menunggu keputusan akhir. Aku mengambil kertas itu, meniupnya agar tintanya cepat kering, lalu dengan hati-hati melipatnya, dan menyimpannya di dalam map biru di samping tumpukan utang-utang lamanya. Aku kembali ke meja, mengangkat cangkir teh melati, dan meminumnya hingga habis. Rasa teh yang segar menjalar di mulutku. Beban berat yang kupikul selama 5 tahun telah sepenuhnya terlepas. Iya,